surat Al-A'raf, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ayat-ayat yang kita dengar di waktu sholat itu otomatis membuat kita dengar, membuat kita serius. Dan disitulah turunnya banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, hari inilah yang harus kita sadari ya. Kalau aktivis dakwahnya saja belum melihat ini sebuah agenda pendidikan umat, bagaimana dengan umatnya? Karena itu penting melihat bahwa aslinya salat jamaah pada umumnya, bil khusus maghrib, isya dan subuh, karena dijaharkan bacaannya, itu merupakan salah satu bentuk apa yang saya ungkapkan tadi dalam hadis mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, agar kaum muslimin berkumpul dan situ terjadi interaksi dengan Al-Quran. Maka kita menghadapi sebuah kondisi yang ada baru formalitas, belum terasa. Umat menjadikan salat jamaah itu sebagai sarana ibadah, insya Allah sudah, tapi sarana pendidikan, sarana mengecas kembali pemahaman keislamannya, kedekatannya dengan Allah. Inilah yang harus terus diperbaharui, terus ditingkatkan. Yang salah satu bentuk-bentuknya ya bagaimana menyadarkan umat tentang urgensi Al-Quran dalam kehidupan, menyadarkan umat agar mencintai Al-Quran, menyadarkan umat agar pentingnya imam yang betul-betul bisa memberi satu siraman rohani yang jauh lebih efektif daripada katakan 100 kali tabligh akbar misalnya. Sehingga seperti yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW, maka sholat yang dilakukan dengan variasi yang luar biasa. Ada saat-saat memang harus pendek, ada saat-saat memang harus panjang. Sementara karena belum terpahami dengan baik, kita merasa sholat itu harus selalu pendek. Nggak terbayang bahwa dalam satu sholat Rasulullah maghrib ya, itu menyelesaikan surat Al-A'raf. Salat subuhnya menyelesaikan katakan salat Al-Isra, salat Yusuf ya. Ini kalau bukan karena ada daya dukung dari semua pihak, keberadaan imam, keberadaan masyarakat, keberadaan jamaah, tidak mungkin terlaksana. Dan disitulah salah satu kuncinya mengapa umat Islam di zaman Rasulullah SAW mampu melakukan percepatan revolusi kehidupan umat manusia. 23 tahun sudah bisa menegakkan sebuah bangunan umat Islam yang kokoh, yang kemudian dari situlah bergerak menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu tidak terlepas dari bagaimana Rasulullah bersama para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai sumber motivasi perjuangan mereka. Belum lagi dengan ibadah Jumatnya. Wah, luar biasa ibadah Jumat itu ya, kondisi kita butuh perbaikan yang betul-betul sangat signifikan. Belum terbudayanya yang
yang seharusnya di Jumat subuh itu ada pembacaan As-Sajdah dan Al-Insan, ada pembacaan Al-Kahfi, datang ke masjid lebih awal, imam khotib sependek mungkin, khutbahnya sepanjang mungkin sholatnya. Ini semua ya minimal kaji kita mereview bagaimana keaslian syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik umat ini. Itu semua melebihi sebuah madrasah, sebuah universitas, kalau saja dilaksanakan betul-betul sesuai dengan SOP yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seakan dengan sholat Jumatnya, dengan sholat jamaahnya, yang tahunannya dengan sholat idnya, itu umat Islam sudah tercukupi proses pendidikan, keilmuannya, keimanannya, kedakwahannya, dan lain sebagainya. Betapapun selain itu Rasulullah masih punya majelis taklim tersendiri. Tiap Selasa itu majelis taklim khusus ummahat, kalangan sahabat. Ini menunjukkan bagaimana upaya membangun ber-Al-Quran itu memang perlu sebuah pemanasan yang intensif. Maka ketika jiwa ini terus diberikan ilmu, jiwa ini terus diasupi dengan ilmu-ilmu, disitulah jiwa ada kesiapan melaksanakan syariat Allah ini, khusus berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu Allah selalu puji orang-orang yang senantiasa mencari ilmu di dalam Al-Quran. Allah angkat derajat mereka, fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqqa wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dengan ilmulah manusia itu bisa melihat kebenaran Al-Quran. Sehingga karena bisa melihat, lebih terasa indahnya, lebih terasa menariknya. Maka insya Allah pada hakikatnya kehidupan kaum muslimin ma'al Quran tulaz zaman, bersama Al-Quran itu sepanjang masa. Saat Ramadan maka semakin meningkat kebersamaannya dengan Al-Quran. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, apa yang menjadi titik tekan dalam proses taklim, pemberian ilmu agar seorang muslim itu betul-betul merasa kebenaran Al-Quran, keindahan Al-Quran, terbutuhkannya Al-Quran. Maka nomor satu adalah bagaimana bisa membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik mungkin. Dikatakan oleh sebagian ulama, man kana lillahi a'raf kana ilallahi aqrab, atau kana minallahi akhwaf. Siapa yang lebih banyak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang akan lebih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa li'ibadatihi aqrab. Maka semangat ibadahnya juga akan lebih meningkat, lebih mendekat lagi.
wa an maksiyatihi ab'ad, dan terhadap kemaksiatannya akan lebih terjauhkan. Ini pentingnya salah satu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sahibul kalam, ya, sebagai pemilik wahyu, ataupun sebagai yang berfirman semua isi Al-Quran itu, sehingga mustahil seseorang ingin merasakan kedekatan dengan Al-Quran sepanjang tahun, sepanjang hidup, jika dirinya tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mau gampangnya, ya, ketika jiwa ini tidak tertarik dengan Al-Quran, kemudian seseorang merasa bergejolak rasa khaufnya, ya, bukankah seorang mukmin harus memiliki iman ar-raja wal khauf, ya, ada harapan, ada takut. Harapannya sudah pandai insyaallah, dengan Al-Quran dapat syafaat, dengan Al-Quran dapat rahmat, dengan Al-Quran dapat pahala yang berlimpah-limpah, karena pahala yang diberikan satu huruf, dan Al-Quran memuat 1.027.000 huruf, sehingga jika selesai dibaca maka jumlah huruf 1.027.000 huruf itu masih terkalikan 10 kali, berarti ada 10 juta lebih hasanah luar biasa, roja yang ditumbuhkan. Tapi bagaimana khaufnya, ya, rasa takutnya, ya, ketika dirinya tidak tertarik dengan Al-Quran, ya, maka seharusnya khaufnya adalah, ya, jangan-jangan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada kondisi yang kurang baik, sehingga menghasilkan istighfar. Jadi gara-gara mengkhawatirkan dirinya tidak bersama Al-Quran, apakah karena maksiat, apakah karena Allah tidak menolong jadi minta ampun. Jadi bisa jadi hanya karena agak jauh dengan Al-Quran jadi sebuah amal soleh. Amal solehnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca istighfar sebanyak mungkin dengan harapan agar Allah menolongnya, Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya, sehingga Allah mengizinkan, memberi segala kemudahan agar hambanya bisa kembali kepada Al-Quran, dan yang terpenting adalah menikmati Al-Quran itu. Apakah khauf dalam arti jangan-jangan saya kurang berdoa? Bukankah para ulama mengajarkan doa kepada kita, Allahumma rhamni bil Quran, ya Allah rahmatilah diriku dengan Quran ini, ya. Sehingga karena sedikit minta tolongnya kepada Allah, ya, maka Allah pun, ya, tidak menolong. Karena minta tolong itu berarti mengandung berbagai macam dasar pemikiran yang akidah, yang akidi dalam diri orang yang beriman. Minta tolong kepada Allah itu berarti dia butuh apa yang dia mintakan kepada Allah. Kenapa butuh? Karena tahu betul itu sesuatu yang paling baik. Minta tolong kepada Allah itu berarti sebuah sikap menafikan selain Allah nggak mungkin menolong dirinya. Ibarat ayat Yasin,
Kalau sudah nggak ditolong oleh Allah, sebuah kondisi kehidupan manusia, nggak bakal ada yang bisa menolong manusia. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Begitulah kalau ini kita sebagai jadikan perumpamaan, ya, semudah apapun, ya, kalau tidak mendapat pertolongan dari Allah, ya, manusia tidak akan mampu, ya, melakukan suatu kebaikan yang sudah dia pahami berbagai macam rojaknya, ya. Ataukah khaufnya dalam bentuk al-mahrum. Para ulama menyebut manusia yang mahrum itu manusia yang mengalami ketidakseimbangan, ya, atau ketimpangan antara realita amal, ya, realita amal dengan kesiapan melakukan amal. Ya. Realita amal misalnya gimana? Ya kalau dipikir baca Al-Quran setengah jam, padahal badan sehat, mulut tinggal ngomong, ya. Secara akal nih, apa sih susahnya? Ya. Ya. Sholat juga demikian, ya. Apa susahnya sholat? Ya. Dibanding misalnya lari, olahraga lari 100 meter atau 1 kilo, 2 kilo, dibanding dengan 2 rakaat duha misalnya, nggak ada apa-apanya, ya. Tapi manusia yang disebut mahrum, terjadi ketimpangan antara realita dan pelaksanaan. Realita secara logikanya sangat-sangat terjangkau, ya. Rasulullah mengatakan, coba kamu tiap pagi baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kira-kira berapa menit tuh selesainya? Ya. Sekitar 5 menit. Ya. Maka pakai akal, apa susahnya? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ditambah lagi, dosamu akan dihapus oleh Allah karena tasbih itu, ya. Tapi kalau memang manusia dalam posisi mahrum itu berarti tidak tertolong dari sisi Allah untuk selalu berbuat baik, ya. Betapapun realitanya sangat terjangkau, namun dalam dirinya, ya, nggak mampu menjangkau amal-amal yang, ya, yang seharusnya nggak mungkin manusia nggak mampu melakukan, ya. Nah inilah salah satu akidah yang disebut dengan ar-raja wal khauf, yang kadang-kadang kalau ar-raja saja, ya, sudah paham dan manusia belum punya energi. Tapi kalau bisa disatukan bagaimana ar-raja wal khauf di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah, ya, kita selalu khawatir terhadap diri kita, ya. Bahkan para tabi'in itu, ya, sudah bersama Al-Quran yang dengan kondisi yang sudah luar biasa, ya. Salah satu tabi'in bernama Abdurrahman As-Sulami, ya, ketika dia sampai pada ayat di surat Maryam, ya, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiya, ya. Jadi khas para anbiya, ayat ini agak panjang dari awalnya, ya. Saya langsung baca ujung akhirnya. Para anbiya itu apabila mendengar ayat-ayat Allah segera sujud dan menangis, ya. Maka pada hakikatnya siapa yang sudah baca itu sudah muwaffaq, sudah menjadi orang yang mendapat hidayah. Kemudian dia sujud, itu sudah muwaffaq, ya. Sudah menunjukkan kesolehan plus bagaimana dia mengikuti atau merespon apa yang difirmankan oleh Allah.
Tapi seorang tabi ini kemudian masih bersedih. Ya. Masih bersedih, ya. Karena apa? Ya karena khaufnya tadi. Ya. Ar-raja wal khauf yang seimbang. Rojanya sudah bagus, khaufnya itu insya Allah akan selalu meningkatkan kualitas imannya. Dia katakan apa? Ya. Waqad sajadna walakin ainal buka, katanya. Ya. Kita disuruh sujud, sudah sujud, namun mana tetesan air matanya? Karena waktu itu beliau tidak merasakan apa yang diungkapkan para anbiya itu kalau mendengar ayat-ayat Allah, mendengar wahyu Allah, mereka sujud dan meneteskan air mata. Fa'inal buka, katanya. Mana tetesan air matanya? Ya. Subhanallah. Nggak meneteskan air mata karena Al-Quran aja jadi masalah serius bagi orang-orang salihin terdahulu. Bagaimana nggak membaca, bagaimana tidak mengkaji, bagaimana tidak tadabbur. Ini cuma saat itu tidak meneteskan air mata. Walaupun kita yakin seperti mereka, ada saat-saat tertentu pasti meneteskan air mata karena Al-Quran. Tapi ketika saat itu tidak ada air mata, itu menjadi beban pikiran tersendiri. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kalau iman ada keimanan seperti ini, rasanya nggak mungkin Allah nggak menolong hambanya yang menunjukkan sebuah kejujuran niat yang luar biasa untuk menjadi ashabul Quran, ya. Orang-orang yang sangat setia dengan Al-Quran. Ya, kata ashabul Quran ini pertama saya ambil dari kisah Musa, ya. Jadi kalau antum baca kisah Nabi Musa di surat Al-A'raf itu selalu dengan kata qaumu Musa, ya. Min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, ya. Tapi kalau antum baca surat Asy-Syu'ara, ya, Allah menyebut qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nah, apa bedanya? Di Al-A'raf Allah menyebut kaum Musa, di Asy-Syu'ara disebut ashabu Musa. Maka yang dimaksud dengan kaum Musa adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam dengan segala variasi kualitasnya, yang soleh, yang sedang, yang kurang soleh, yang enggak soleh pun, ya, selama dia beriman kepada Nabi Musa itu masuk kaum Musa, ya. Tapi pengikut Musa yang ikut berjuang bersama Nabi Musa, ya, dan istilahnya siap mengorbankan nyawanya jika terjadi apa-apa, ya. Sehingga mereka lah atau pengikut Nabi Musa yang siap berangkat meninggalkan negeri, ya, pada malam hari karena perintah Allah, fa asri bi ibadi lailan, katanya. Kamu kalau ingin selamat dari Fir'aun, keluarlah dari negeri ini malam hari, ya. Akhirnya keluar waktu malam, tapi keburu diketahui oleh Fir'aun, maka dikejarlah mereka oleh Fir'aun, ya, dan sampai di pinggir pantai Laut Merah mereka mengatakan inna lamudrakun, ya, sebentar lagi kita udah ketangkap, ya. Tapi kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, nggak mungkin, Allah akan beri pertolongan kepada kita. Maka dipukullah sungai itu dan mereka melewati. Nah, yang seperti inilah disebut ashabu Musa, ya. Begitulah yang harus menjadi sumber inspirasi bagi diri kita, ya, terhadap Al-Quran ini, ya. Bagaimana Al-Quran menyebut pengikut Nabi Musa yang punya militan, ya,
yang siap mengorbankan nyawanya demi untuk perjuangan agama Allah disebut ashab, maka sudah seharusnya kita pun juga menjadi ashabul Quran, ya. Sehingga otomatis siapa yang ashabul Quran malu kepada Allah jika hubungannya dengan Al-Quran renggang. Hubungannya dengan Al-Quran hanya hitungan menit, padahal dengan seluruh urusan keduniaannya hitungannya berjam-jam, ya. Ya, kedua, ashab itu diambil dari hadis, ya. Rasulullah menyebut kaum muslimin yang intensif bersama Al-Quran disebut ashabul Quran atau sahibul Quran. Yuqalu li sahibil Quran dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ya. Hadis Muslim menyatakan bacalah Al-Quran karena dia akan datang menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang selalu bersamanya, diistilahkan dengan ashab. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, ya. Maka siapa yang selalu berusaha memposisikan dirinya betul-betul sebagai ashabul Quran, dan ashab itu kata dasarnya adalah suhbah, ya, persahabatan, ya. Namanya bersahabat nggak mungkin setahun sekali ketemu, nggak mungkin sesekali ketemu. Bersahabat akan selalu ingin ketemu. Begitulah Rasulullah menyebut orang-orang yang selalu ingin ketemu dengan Al-Quran, ashabul Quran, yang interaksinya selalu didasari oleh rasa ar-raja wal khauf. Ar-rajanya insyaallah udah banyak tahu, tinggal al-khaufnya, ya. Karena di surat At-Taubah Allah katakan begini, orang-orang yang susah untuk berjihad itu salah satunya karena tidak ditolong oleh Allah. Kenapa nggak ditolong oleh Allah? Allah ungkapkan begini, walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin, ya. Kalau saja sekelompok orang-orang beriman itu, yang kemudian orang-orang beriman ini karena nggak kunjung bertaubat, Allah memberi label munafikin, ya. Ya. Jadi sekelompok para sahabat ini, kata Allah, kalau saja mereka itu serius ingin berjihad, tentu mereka menunjukkan kesiapan-kesiapannya, ya. Udah tahu bulan depan akan ada program jihad namanya Ghazwah Tabuk, latihan kek, ya. Mempersiapkan senjata, mempersiapkan bekal, ya. Dicek kudanya sudah bagus belum, ontaknya sudah bagus belum, ya. Itu namanya la'addu uddah, ya. Jadi sebuah aksi, ya, untuk sebuah amal itu menjadi satu perhatian sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika Allah lihat benar nggak nih hambaku memang betul kepingin berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Allah lihat baik dalam hatinya ataupun dalam aksinya, dia sudah ngapain aja, ya. Sudahkah dia mau duduk serius konsentrasi untuk Al-Quran, ya. Ataukah yang ada nanti lagi, nanti aja, ataukah belum apa-apa udah menutup diri, wah saya akan sibuk, wah saya akan punya tugas ini tugas itu. Nah, ini namanya orang yang disebut di surat At-Taubah itu, ya, tidak menunjukkan kesungguhan, tidak la'addu uddatan walau aradul khuruja la'addu uddah, ya. Karena tidak kunjung menunjukkan keseriusan ingin berjihad, maka Allah katakan walakin karihallahum bi'athahum, ya.
Ya udah, saya nggak butuh sama kalian kok, kata Allah. Ya. Kalian nggak berjihad, yang lain masih banyak mau berjihad. Ya. Yang butuh jihad itu siapa? Ya. Jadi catatan kedua, ya, selain tidak menunjukkan kesungguhan, akhirnya Allah tidak menolong mereka. Ya. Bahkan bahasanya agak keras ya. Walakin karihallahum bi'athahum. Tetapi Allah memang sudah nggak mau lagi dengan mereka, nggak berharap mereka ikut, karena tidak menunjukkan kesungguhan, tidak menunjukkan dukungan, tidak menunjukkan keseriusan, sehingga Allah nggak butuh dengan orang-orang seperti ini. Fathabbatahum, orang-orang yang tidak punya khauf, tidak menunjukkan kesungguhan di dalam suatu ibadah, akhirnya oleh Allah dikondisikan seakan dia terus berhalangan, nggak berhenti halangan itu. Fathabbatahum. Ya. Yang keempat, waqila qa'udu ma'al qa'idin. Ya. Dipersilahkan, ya udah silahkan kamu mau nyantai-nyantai, mau jauh dari Al-Quran selamanya juga Allah nggak dirugikan, ya. Nggak berkurang setitik pun kemuliaan Allah hanya karena kita tidak membaca atau tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Ini walaupun aslinya ayatul jihad, tapi bisa kita luaskan secara inspirasinya, secara ibrahnya terhadap semua amal soleh. Pada hakikatnya jika tidak ditunjukkan sebuah niat yang serius, akan berlaku seperti yang diungkapkan oleh Allah. Harus ada walau aradul khuruj, kemudian la'addu lahu uddah. Kalau enggak, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Ya, inilah salah satu ilmu dalam bentuk akidah ar-raja wal khauf di dalam ta'amul ma'al Quran, agar kita kerinduan kita bersama Al-Quran sepanjang tahun, sepanjang hidup, insya Allah. Terlebih dengan adanya Ramadan, kita betul-betul bukan sahibul Quran atau ashabul Quran yang dadakan atau kesiangan, ya. Tapi kita melihatnya ini merupakan tambahan motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di luar Ramadan ada semangat, apalagi dikasih Ramadan, wah, girangnya luar biasa, ya. Ibarat para pebisnis itu, ya, pebisnis yang ada di sekitaran Masjidil Haram, ya, sesungguhnya mereka sepanjang tahun itu sudah mengeruk keuntungan yang luar biasa besarnya, ya. Tapi masuk momen Ramadan, keuntungan itu bisa berlipat 3 kali atau 10 kali lipat. Saat masuk bulan Haji Dzulhijjah, wah, bisa lebih banyak lagi kelipatan keuntungannya. Ya, itulah ashabud dunia. Ya, kalau mereka bisa menjadikan untuk akhiratnya, tentu mereka menjadi pebisnis yang didambakan insya Allah. Kalau hanya dinikmati sendiri, dinikmati oleh hawa nafsunya, maka bukan berbisnis yang didambakan bagi orang-orang beriman. Begitu juga diri kita, ya. Bagaimana kita bisa membangun semangat sepanjang hidup kita bersama Al-Quran. Maka ketika datang Ramadan, ya, insya Allah, ya, ini merupakan, ya, seakan musim haji bagi pebisnis di sekitar Masjidil Haram atau bulan. Tentu juga saat Dzulhijjah, karena Allah katakan di Dzulhijjah harus banyak zikir. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Bulan Ashhurul Hurum, apakah Muharram, ya, apakah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram,
Itu merupakan Ashhurul Hurum yang juga dimotivasi agar seseorang punya kedekatan kepada Allah yang lebih. Ya. Baik. Maka yang kedua selain ar-raja wal khauf, ma'rifah itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu pendekatan pengenalan manusia kepada Allah yang diajarkan sendiri oleh Allah adalah sifat Allah yang Ar-Rahman. Sifat Allah yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Antum bisa tadabburi ayat-ayat Al-Quran semua yang terkait dengan hari-hari kiamat. Ya, hari kiamat itu kan hari yang mengerikan, hari yang sangat susah. Ya. Tapi di saat itu Allah masih menyebut dirinya Ar-Rahman. Ya. Di dalam kondisi yang sudah sulit itu Allah masih menampilkan bahwa saya masih bisa menyayangi hamba-hambaku. Ya, misalnya apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ya, saat hari kiamat di mana orang enggak berani berbicara satu patah kata pun, di situ Allah tetap menyebut dirinya Ar-Rahman. Ya. Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya ya, dengan sifatnya Ar-Rahman. Ya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabun minar Rahman. Wahai ayah, aku khawatir Allah yang maha sayang kepadamu itu bisa ya menyiksa kamu walaupun dengan siksa yang ringan katanya. Ya. Ya. Dipikir-pikir Allah Ar-Rahman masih mau menyiksa. Ya. Apa ini maksud Nabi Ibrahim? Ya. Maksudnya tidak ada lain, bahwa aslinya Allah yang sangat sayang itu nggak kepingin menyiksa hamba-hambanya. Ya. Tapi kalau hamba-hambanya juga tidak tersadarkan betapa sayangnya Allah kepada dirinya, akhirnya keadilan yang harus berbicara, manusia harus menerima resiko pilihan yang menjadi pilihannya. Ya. Nah, jika dalam posisi-posisi ya yang katakan pikiran kita mengatakan seakan-akan nggak perlulah ya mengingatkan manusia yang kafir dengan Ar-Rahman, hari kiamat Ar-Rahman, apalagi dengan orang-orang beriman yang sudah sholat 5 waktu, yang sudah puasa ya. Ya. Tentu di situ posisi Allah sebagai Ar-Rahman lebih tinggi lagi dibanding dengan posisi Ar-Rahman Allah saat dijadikan oleh Nabi Ibrahim untuk menasihati ayahnya yang kafir saat itu. Bobot Ar-Rahman Allah ya, terhadap orang yang sudah beriman, orang yang sudah katakan melakukan fase-fase pembinaan dirinya sudah jauh lebih baik daripada umumnya orang beriman, tentu bobot Ar-Rahmannya lebih tinggi ya. Atau dengan kata lain, ketika bobot rahmah Allah itu semakin tinggi kepada orang beriman, maka Allah menyebut dirinya Rahim ya. Di surat Al-Ahzab Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah itu terhadap orang beriman rasa sayangnya lebih khusus lagi. Ar-Rahman buat semuanya. Nah, ketika Allah menyebut dirinya mau mengajarkan Quran ya, kepada semua manusia, maka Allah menyebutkan dirinya Ar-Rahman. Selain memang pengertian Ar-Rahman
sifat kasih sayang Allah yang berlaku untuk seluruh manusia. Yang kafir, yang mukmin, yang durhaka, yang taat, itu tidak terlepas dari rahmat Allah yang disediakan buat mereka. Jadi aslinya ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ini berlaku untuk seluruh manusia yang ada di atas bumi ini, apapun jenisnya, apapun bangsanya, apapun latar belakangnya. Nah, lagi-lagi khauf kita juga harus bermain di sini. Nah, kalau kita yang sudah beriman, yang sudah sholat, tidak atau belum merasakan pengetahuan atau interaksi dengan Al-Quran yang maksimal, maka kita harus takut di mana letak Ar-Rahman, rahmat Allah terhadap diri saya, yang bisa kita evaluasi dari hal yang sederhana, yang ringan-ringan, yang sangat terjangkau. Maka ketika Allah mengatakan Allamal Quran, saya ajarkan manusia dengan Al-Quran, maka seharusnya dalam diri manusia itu ada berbagai macam interaksi. Paling tidak tiap hari baca 1 juz itu merupakan sebuah rutinitas yang sangat terjangkau. Kemudian tertarik menghafalnya, tertarik mempelajari tafsirnya, tadabburnya, sehingga hakikat Allamal Quran itu akan sampai kepada sebuah kondisi bahwa bagi orang beriman Al-Quran itu suatu hal yang aksiomatik. Aksiomatik lafaz-lafaznya misalnya. Mungkin saja dia belum hafal, tapi intensitas interaksinya itu akan membuat dia kalau dengar ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, langsung terbayang ini adanya di akhir surat Al-Qasas. Dan saya temukan orang seperti itu, dia nggak hafal, tapi waktu saya kecil dia nggak hafal, tapi para asatid itu suka nanya ke dia, kalau surat ini, kalau ayat ini di mana adanya, kalau ayat ini di mana, dengan cepat dia menjawab, tapi nggak hafal, hanya karena interaksi yang intensif. Saya pun waktu itu masih kurang lebih, waktu itu masih masih SMP, kalau ia sempat nanya ayat wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar, dia cepat jawab, itu adanya di juz 27. Itulah gambaran orang yang telah merasakan rahmat Allah dalam bentuk Allamal Quran atau Ta'limul Quran. Dirinya sudah mendapatkan pengajaran dari Allah dengan menggerakkan orang ini mampu melakukan segala bentuk interaksi dengan Al-Quran. Ini kita harus punya prinsip seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dalam mengajarkan akidah kepada umat manusia. Nabi Ibrahim ini mengatakan begini, wallahu khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kalian. Dan dari situ, karena Allah menciptakan diri kita dengan segala komponennya, maka aktivitas yang terlahirkan dari keberadaan manusia itu, Nabi Ibrahim katakan, itu juga Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan semua aktivitas kalian. Maka ketika ayat ini saya tadabburkan, berarti kalau kita berusaha arahkan aktivitas ini kepada yang baik, insya Allah yang selalu Allah ciptakan aktivitas kita yang baik juga. Kalau kita arahkan kepada Al-Quran, ya hasilnya Al-Quran. Kalau kita nggak mau arahkan ke Al-Quran, nggak mau, saya mau bisnis aja, saya mau
sibuk urusan dunia aja, ya itulah yang akan diciptakan oleh Allah untuk kita. Oleh karena itu ayat ini adanya di surat As-Saffat ya, tetangganya surat Yasin ya. Ini nasihat yang cukup efektif buat mereka yang suka membenturkan antara semua arahan-arahan Allah bagaimana seharusnya kita beral-Quran dengan dirinya sendiri. Quran nyuruh baca, tadabburi, pahami, itu permintaan Quran kepada kita. Tapi kemudian kita benturkan, saya akan sibuk ya, seakan jam segini ada rapat, jam segini ada ini. Maka ketika selalu dibenturkan seperti itu, maka itu sama saja kita ingin memaklumi diri kita. Wahai diri, kamu nggak apa-apa kok nggak baca Quran, kan kamu sibuk orangnya, kan kamu nggak ada waktu. Kenapa nggak menjadi sebuah keyakinan ya, bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan diri saya mampu memadukan agenda-agenda kehidupan harian saya dengan kegiatan-kegiatan Quran saya. Kan Allah yang menyatakan sendiri, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan aktivitasmu juga. Ya. Sehingga insya Allah ya, kita ya, sedikit bisa mengambil ibrah dari saudara-saudara kita yang berhasil telah melakukan interaksi dengan Qurannya dengan baik. Bagaimanapun mereka juga sama dengan umumnya manusia. Dia juga rumah tangga, dia juga punya kegiatan dakwahnya, dia juga punya kegiatan ma'isyahnya. Tapi kenapa yang ini hafal juz 30, ini nggak hafal? Yang ini bahkan hafal 30 juz, yang ini rajin tilawahnya dan lain sebagainya. Ini kembali kepada mau kemana manusia itu mengarahkan aktivitasnya. Karena setelah Allah menyatakan, memang saya menciptakan dirimu dan aktivitasmu, tapi Allah kasih pilihan, mau kamu arahkan yang kemana? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Mau arahkan ke arah yang positif, ditolong oleh Allah. Mau ke arah negatif, ya, maka itu pilihan manusia itu sendiri. Dengan seizin Allah juga dia bisa melakukan. Karena kita nggak sopan kalau negatif, kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitulah khafillah rahmakumullah, gambaran kalau kita ingin menjadikan Al-Quran ini betul-betul sahabat kita sepanjang masa, maka yang harus dibangun adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam variasinya. Ya. Termasuk Ramadan ini Rasulullah ajarkan salah satu hubungan dengan Allah butuh dengan ampunan. Ya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa yang bisa punya keimanan dengan rasa betapa butuhnya dia dengan ampunan kepada Allah, insya Allah semua bentuk pendekatan diri kepada Allah itu menjadi sangat terjangkau untuk dilakukan, karena yang dia inginkan